menambah kebaikan yang mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Hari ini Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, kita berkumpul di Masjid Nurul Iman ini karena kita taat kepada Allah Ta'ala, karena kita cinta ilmu, karena kita cinta kebaikan. Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengumpulkan kita di surganya dalam kebahagiaan. Di dunia ini kita sama-sama berjuang, berpeluh keringat, bercapek-capek terlebih dahulu, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya akan memanen berkahnya, akan memanen ganjarannya yang tidak terhitung keistimewaannya dari Allah Ta'ala. Maka Pak Ketua Takmir tadi mengatakan karena speakernya ini terbatas, tidak bisa didengar oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, mudah-mudahan keberkahan dari majelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, bisa mencukupi satu kecamatan Buburan Batubi ini, sehingga Allah berkenan untuk menurunkan rahmatnya, meridhoi kampung ini, menjauhkan kampung ini dari segala mara bahaya dan hal yang tidak baik lainnya. Karena meskipun pengajiannya bisa didengar di mana-mana, tapi kalau berkahnya tidak sampai, maka tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa. Tetapi meskipun ini terbatas, tapi kalau kita ikhlas, berkahnya sampai ke keluarga kita di rumah, kepada saudara kita, kepada sanak-sanak kita yang tidak hadir, mudah-mudahan bisa menambah kebaikan kecamatan Buburan Batubi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam senantiasa kita sampai haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya jamaah rahimakumullah berusaha selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit untuk mengikuti apa yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dengan Rasulullah itu sesungguhnya jamaah rahimakumullah bedanya itu sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit amal kebaikan, kalau kita sedikit amalnya. Jadi kan bedanya sedikit ya. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah itu sedikit sekali tertawanya, seperlunya saja. Kalau kita sedikit-sedikit tertawa. Kalau Rasulullah itu sedikit sekali gosipnya, kalau kita sedikit-sedikit gosip. Apalagi di kampung saya, Bapak Ibu jamaah Allah, saya asalnya dari Lampung dan orang tua kami kebetulan orang Jawa juga, dan kabarnya di daerah ini juga banyak orang Jawa. Jadi kalau saya kan Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, dan di Natuna ini alhamdulillah baru 4 bulan. Jadi mohon izin untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian di sini. Kebetulan kami bertugas di Pengadilan Agama Natuna. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa kita dengan Rasulullah itu bedanya sedikit, tapi sesungguhnya banyak. Tapi bagaimanapun kita harus banyak-banyak sholawat, banyak-banyak mengikuti Rasulullah, supaya kelak mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kalau kita sudah mengikuti bendera yang dibawa oleh Rasulullah di yaumil mahsyar nanti, insya Allah kita akan selamat. Yang menjadikan kita selamat itu satu karena rahmatnya Allah, yang kedua karena syafaatnya Rasulullah SAW. Kalau kita hanya mengandalkan amal kebaikan kita hanya mengandalkan sholat kita, boleh jadi nggak sampai. Bayangkan jamaah rahimakumullah, kalau kita sholat rakaat pertama itu kita sudah ingat kunci kita yang hilang tadi di mana letaknya. Kalau kita diminta sholat khusyuk dari awal sampai akhir, itu rasa-rasanya sulit. Berbeda dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika itu kena panah kan, panahnya itu cukup dalam mengenai tubuh beliau. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau kau cabut panah aku, panah yang mengenai tubuhku ini saat ini pasti sakit, aku nggak kuat. Coba aku tak sholat dulu, kalau pas aku sholat baru dicabut. Karena sholatnya khusyuk, menghadap semata-mata kepada Allah, tidak ingat yang lain-lain, panahnya dicabut nggak terasa. Bayangkan kalau kita sholat, ada nyamuk ditepuk oleh istri kita, kira-kira terasa nggak Bapak Ibu kalian? Pasti terasa, karena kita dengan Rasulullah tadi sedikit bedanya tadi jauh.
begitu ya. Dan saya alhamdulillah ikut senang dan bersyukur di sini banyak adik-adik kita yang yatim, piatu. Tapi setelah dapat bingkisan kok pada kabur semua ini, Bu. Sudah kemana ini ya? Tapi masih ada di sini ya. Dan saya ini juga sebetulnya sudah yatim ya. Karena ayah saya 2019 kemarin sudah nggak ada. Jadi tadi bingkisannya kalau 31 tambah satu lagi sebetulnya. Tambah satu lagi buat Pak Ishak. Beliau sudah yatim piatu malah. Jadi ini saya hanya memotivasi diri saya sendiri, jamaah rahmatullah, dan saya mendoakan bagi para donatur yang telah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk adik-adik kita yang yatim maupun yatim piatu, mudah-mudahan diterima amal kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Karena kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Jadi kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang mau menanggung keperluannya anak yatim di surga itu seperti ini jaraknya, ibarat jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menggambarkan betapa dekatnya Rasulullah dengan orang-orang yang mau peduli dengan anak yatim. Jadi kalau kita peduli dengan anak yatim, tidak usah khawatir harta kita akan berkurang, tapi keberkahan karena kita baik dengan anak yatim itulah yang akan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi adik-adik kita yang yatim tidak usah khawatir, karena Rasulullah SAW dulu ketika lahir itu ayahnya sudah tidak ada. Kalau kita baca Al-Barzanji di situ jelas sekali, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Jadi tatkala usia kandungan ibunda Rasulullah SAW itu 2 bulan, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Jadi di Madinah Munawwarah itu bapaknya Rasulullah yaitu Abdullah itu meninggal dunia. Jadi bukan Rasulullah lahir kemudian ayahnya meninggal. Bahkan ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan, usia kandungannya baru 2 bulan, jamaah rahimakumullah, ayahnya sudah tiada. Jadi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Dan kemudian pada usia 6 tahun ibundanya Siti Aminah juga mengikuti ayahnya yaitu menghadap kehadiran Allah. Jadi ketika usia 6 tahun Rasulullah itu sudah menjadi seorang yang yatim piatu. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Rasulullah? Bahwa Rasulullah SAW itu disiapkan oleh Allah Ta'ala supaya ketika Rasulullah punya masalah, dia tidak mengadu kepada ayahnya, dia tidak mengadu kepada ibunya, dia tidak sambat kepada orang tuanya, tapi dia mengadu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah satu pelajaran penting bagi kita semuanya. Kalau kita punya anak kita kemudian mengadu kepada kita, sambat kepada kita sebagai orang tua, boleh-boleh saja. Tapi yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yang harus dijadikan satu-satunya tempat kita mengadu, meminta pertolongan, meminta perlindungan, tiada lain tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, tempat kita menggantungkan segala urusan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit bercerita bahwa di masa Rasulullah SAW dulu, ketika Rasulullah berada dalam satu majelis, Rasulullah mengatakan kepada jamaahnya, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya akan datang kepada kita seorang ahli surga. Saat itu adik-adik jamaah rahimahumullah, para sahabat bertanya-tanya, siapa yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Bukankah kami, para sahabat Rasulullah yang duduk di majlisnya Rasulullah SAW itu pasti menjadi ahli surga? Tetapi mengapa Rasulullah mengatakan akan datang kepada kita seorang ahli surga? Ketika orang tersebut datang, para sahabat terkejut dan heran, karena orang yang datang ini tidak meyakinkan. Karena dia dilihat dari perawakannya tidak begitu bagus, pakaiannya juga biasa-biasa saja, bahkan cenderung lusuh. Tetapi mengapa kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang datang ke majelis tersebut adalah ahli surga? Ketika itu sahabat tidak berani terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah, sampai akhirnya ketika seorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga itu pulang, ada seorang sahabat yang izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin mengikuti sahabat yang kau katakan ahli surga
sebagai ahli surga, sebagai orang yang istimewa, seolah-olah sudah pasti mendapatkan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadi kemudian mengikuti sahabat yang dikatakan Rasulullah akan masuk surga. Selama 3 hari dia menginap di rumahnya. Apa yang dia dapati? Seorang yang dikatakan oleh Rasulullah akan masuk surga ini memang betul dia sholat tahajud, tapi sholat tahajudnya tidak lama, hanya 2 rakaat saja. Memang betul dia menjalankan sholat wajib 5 waktu berjamaah, tapi wiridnya tidak panjang, sedekahnya juga biasa-biasa saja. Tapi kenapa kemudian Rasulullah menjanjikan dia pasti masuk surga? Sampai di hari ketiga dia pamitan, wahai saudaraku, sudah cukup waktuku menginap di tempatmu, di rumahmu, merepotkanmu, kau berikan makan kepadaku, saatnya aku akan pamit. Ternyata sahabat yang dipamit itu tahu bahwa mengapa dia menginap di rumahnya itu karena dia ibarat polisi itu intel, mau mengetahui bagaimana keseharian dia. Kemudian sahabat yang dikatakan masuk surga tersebut mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku tahu mengapa engkau harus menginap di rumahku. Engkau pasti ingin mengetahui mengapa aku sampai dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Kemudian sahabat yang menginap tadi mengatakan, betul. Lalu apa sesungguhnya yang kau lakukan sampai kau dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga? Kemudian tuan rumah ini mengatakan, sesungguhnya dalam kehidupanku ini satu hal yang selalu aku jadikan prinsip adalah, yaitu yang pertama, saya tidak pernah menaruh rasa benci kepada siapapun. Ternyata apa jamaah rahimahullah, seorang yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah tadi karena dia tidak pernah menaruh benci dan dendam kepada siapapun. Kalau dia disakiti tetangganya, dia tidak dendam. Kalau tetangganya ada yang lebih besar rezekinya dibandingkan yang dia peroleh, dia tidak benci, dia tidak iri. Kalau tetangganya kemudian ada yang lebih bagus rumahnya, dia tidak kemudian menaruh dendam, menaruh perasaan tidak enak. Dia senantiasa husnuzon dengan seluruh tetangga dan saudaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selalu aku lakukan adalah aku senantiasa ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Aku diberikan kehidupan seperti ini, aku tidak pernah protes pada Allah. Aku ridho, aku ikhlas, aku legowo dengan apa yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jamaah rahimahullah, kisah ini tentu saja menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua, bahwa dalam kehidupan ini kalau kita ingin hidup kita itu terasa nyaman dan nikmat, yang pertama kita tidak usah perlu menaruh rasa benci, dendam, tidak enak hati, iri dengki kepada siapapun. Karena penyakit hati itu justru akan menyulitkan kehidupan kita. Bayangkan kalau di dunia ini kita punya satu musuh, maka kita pergi ke masjid, kita pasti khawatir. Jangan-jangan di masjid nanti saya ketemu dengan orang yang tidak saya sukai itu. Ketika kita pergi ke pasar, jangan-jangan nanti di pasar saya ketemu dengan orang yang saya bencinya bukan main. Dunia yang luas ini menjadi terasa sempit. Tapi kalau dengan siapapun kita ramah, kita peduli, kita tidak menaruh rasa benci, ada orang yang salah, kita mudah untuk memberikan maaf, maka mudah-mudahan hidup kita pun akan mudah. Dan semakin mudah kita memberikan maaf kepada saudara dan karib kerabat kita, tetangga kita, maka semakin mudah pula mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada dosa kita. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kemudian kita itu ikhlas menjalani takdir kehidupan kita. Kalau kita ditakdirkan menjadi seorang petani, jadilah petani yang baik, yang ikhlas. Jadikan bekerjanya itu adalah ibadah karena Allah Ta'ala. Kalau kita ditakdirkan menjadi guru, jadilah guru yang baik bagi siswa-siswanya, karena siswa yang dididik dengan baik itu akan menjadi ladang kebaikan bagi guru yang telah mengajarkannya, dan seterusnya. Ketika kita ikhlas dan ridho, tidak banyak protes dengan takdir Allah, jangan sampai kemudian kita mengatakan Allah tidak adil, saya diberikan rezeki demikian, mengapa banyak orang lain yang lebih banyak rezekinya dibanding kita. Hal yang demikian ini justru menjadikan hati kita sempit, menjadikan jiwa kita tidak lapang, yang akhirnya kita tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jamaah